Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di bulan Oktober 2025. Ini kita udah masuk ke general reading Oktober teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai ya dengan tarik energinya kamu dulu di sini buat para Aquarius 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Aquarius, langsung aja yang pertama di Oktober, kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu di Oktober. Di Oktober ini, aku lihat situasi dan kondisi seorang Aquarius ini banyak yang gantung gitu. Kamu seperti berada di dalam situasi dan kondisi yang menggantung. Banyak hal yang menurut kamu sudah kamu korbankan gitu ya. Kamu udah berkorban untuk banyak hal, tapi terkadang ada rasa ingin, apa aku lepasin aja ya? Apa aku berhenti aja ya dari semua ini? Karena terkadang bisa jadi ini pengaruh pandangan kamu ya. Apa yang kamu lihat itu mempengaruhi pemikiran kamu gitu terhadap hal-hal yang sedang kamu perjuangkan. Kayak ini aku pertahanin atau aku lepasin aja ya, kayak gitu. Ada keraguan-keraguan juga di sini, gantung situasinya. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Oktober? Salah satunya adalah tentang semangat kamu sih. Ya, semakin kamu semangat, semakin di sini kamu ada keinginan untuk perbaikan, rasa tidak ingin jatuh, maka aku lihat yang menggantung di sini juga akan cepat beresnya. Tapi semakin kamu ngerasa terpuruk, semakin kamu ngerasa kayak ya udahlah, biarin aja lah, ini aku nggak usah mikirin lagi, males. Nah, ujung-ujungnya itu bisa membuat kamu bukan hanya sekedar tergantung gitu ya, terbalik, tapi juga ujung-ujungnya lepas hal-hal yang sudah kamu perjuangkan kayak gitu. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Aquarius ini banyak unek-uneknya, banyak hal-hal yang tak dapat terkatakan dengan perasaanku kak, aku simpen sendiri semuanya kak, sehingga di bulan Oktober ini meskipun kamu kelihatan penuh dengan canda tawa, tetapi beban, pikiran, perasaan itu masih dipendam sendiri semuanya, kalau yang aku lihat kayak gitu ya. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Aquarius. Harapannya kamu bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang apa ya kalau aku bilangnya, seseorang yang happy ya, selalu riang, gembira, independen, percaya diri, nggak ketergantungan sama siapapun atau nggak ingin terlihat ketergantungan dengan siapapun gitu ya, nggak ingin ada bayang-bayang seseorang di belakangnya kamu. Oke. Itu harapannya kamu. Sedangkan ketakutannya kamu takut menjadi orang yang jumawa, sombong, atau kalau enggak ya kebalikannya sama sekali gitu ya, jadi orang yang pemalu, nggak punya apa ya, kepercayaan diri yang baik karena mungkin merasa dibayang-bayangi oleh orang yang support ataupun ngebantu atau yang ada di belakang kamu selama ini gitu. Lalu yang kelima, next stepnya gimana ke Aquarius di bulan Oktober ini? Aku lihat sih next stepnya memang terkadang miskomunikasi bisa terjadi, keraguan-raguan, salah penilaian. Makanya dengan siapapun kamu berkomunikasi dan berinteraksi Aquarius ya, memang harus benar-benar diperhatikan, benar-benar istilahnya jangan sampai ada salah dalam menilai lah. Jangan sampai ada miskom juga. Semua omongan dilurusin. Kalau miskom sampai bisa menimbulkan salah dalam penilaian, itu sesuatu yang nggak baik untuk kamu ya, kamunya akan repot ke depannya. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Aku melihat sih kalau soal duit kayaknya kamu percaya diri banget ya di Oktober ini, yang berarti kondisi keuangan kamu lagi pada masa yang bagus-bagusnya. Oke. Bahkan ada semangat untuk menambah, gimana nih uang aku biar bisa berlipat ganda lagi ya. Pede, yang artinya keuangan bagus. Lalu yang ketujuh, soal kondisi asmara nih, percintaan, love life-nya Aquarius, single couple. Aku lihat kalau yang single itu
Terkadang masih merasa takut ya buat deket sama orang baru, buat menjalin hubungan dengan orang baru, takut gitu. Kayak nanti ujung-ujungnya dia malah nggak serius, nanti ujung-ujungnya malah dia main-main, siapa tahu dia nggak tulus. Jadi masih takut untuk membuka hati ya. Sedangkan yang couple terkadang merasa adanya ketidakpastian buat ke depan dengan mungkin pasangan yang sekarang gitu ya. Aku nggak tahu faktor penyebabnya apa, tapi terkadang masih merasa kayak apakah aku kedepannya masih punya masa depan sama nih orang gitu ya. Kalau dia kayak gini terus, apakah kedepannya masa depanku akan baik sama orang ini gitu. Jadi terkadang ada juga semacam ketidakyakinan ya untuk terus bersama atau untuk menjadi lebih bahagia di masa depan dengan orang yang sekarang. Apakah kamu menilai dari sikapnya, tingkah lakunya, caranya yang ada ke kamu gitu ya sekarang. Jadi patokan bagi kamu ya wajar ya. Selama orang itu bersikap baik, aku rasa sih seharusnya kamu nggak yang akan kayak gini mikirnya atau ngerasanya. Tapi karena ya nggak mungkin ada asap tanpa ada api kan, sehingga kamu jadi mikir seperti ini atau mengalami hal-hal yang kayak gini, terjadi yang seperti ini dalam kehidupan percintaannya kamu. Lalu yang ke-8 best actionnya buat Aquarius, apakah di Oktober? Aku lihat back action lagi, sorry belibet. Best actionnya di sini adalah memang intinya kurangilah huru-hara ya, kurangilah atau terlibat dalam huru-hara orang lain. Jangan Aquarius ya, jengong ya, mikirin hidup sendiri aja di sini. Itu terbaik buat kamu. Hindari argumentasi yang berlebihan, itu bikin kamu capek juga, terutama sama pasangan. Persaingan di sini ya. Best action buat kamu adalah jangan terlalu mengikuti persaingan gitu loh. Apalagi persaingan hidup, orang beli ini kita juga mau ini, orang dapat ini kita juga mau ini. Jadi kayak jangan yang terlalu ribet sama persaingan yang ada di kehidupannya kamu. Ngalir aja. Kamu tetap mengusahakan terbaik untuk hal yang sedang kamu usahakan. Usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu. Gak perlu kamu membandingkan dirimu sama orang lain sehingga timbullah persaingan. Atau jika orang lain itu ke kamu ya kamu cuekin aja gitu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana kak buat Aquarius di Oktober? Outcome-nya aku lihat sih akan ada perubahan yang begitu cepat ya. Jadi kamu siap-siap aja, adaptasi lebih, karena di balik apapun yang terjadi di Oktober, ini akan ada perubahan yang begitu cepat buat kamu ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa pesan dari semesta kak buat Aquarius ya di Oktober 2025. Tuh, bawa cinta ke dalam setiap situasimu. Jangan pakai emosi apa-apa, pakai hati, pakai perasaan, cuma jangan baper juga. Lalu yang kedua, mimpi-mimpi seorang Aquarius itu memerlukan rencana. Kamu punya mimpi-mimpi, punya cita-cita, jangan dibawa tidur ya, diusahakan. Lalu yang ketiga, kepercayaan diri adalah kunci buat sukses. Ingat Aquarius, percaya diri kamu sangat penting ya. Terus apa lagi pesannya? Tuh, bekerjalah dengan menggunakan hati dan perasaanmu. Jangan orientasi, boleh orientasinya uang, cuma pakai hati lah dalam setiap hal yang dikerjakan ya. Itu pesannya, karena semakin kamu mencintai apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, kamu semakin enjoy, gak terpaksa melakukannya. Lalu yang ketiga lagi kedua, kamu juga dipesankan sebelum melakukan segala sesuatunya, pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Terus juga percaya kepada keberuntungan dirimu sendiri. Jangan bandingkan keberuntungan kamu dengan keberuntungan hidup orang lain gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua ya di bulan Oktober. Kamu bisa terkoneksi dengan energi paling kuat Aquarius, sesama Aquarius kuat Taurus, Leo, Sagi, Aries, Gemini, itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Aquarius.